Taib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhihi sa'ah wa fi hadhil fursah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Barangkali ada pertanyaan dulu, boleh? Wazan 7. Ada soalan dulu? Ada soalan dulu tidak? Tidak ada. Saya ada soalan, Ustaz. Bagaimana Ibu Ajbi? Tapi ini ada kena mengenai dengan rumpun 3 wazan 7. Ya. Tapi ada lain sikit. Ha ada. Ha alif dal. Hada asalnya hawada kan? Jadi Betul. ada Yahudu. Betul. Yahudu. Jadi Yahudi, macam mana jadi Yahudi ni, orang Yahudi datang menjadi Yahudi, di mana datang ya-nya, ini asalnya fi'il mudhari', tapi macam mana boleh jadikan Yahudi, al-Yahudi? Ya. Saya bila baru-baru ni lah, baru teringat, baru lihat dan teringat, macam mana boleh datang kalimah Yahudi ini sebagai isim. Baik. Baik, bagus, alhamdulillah. Kata Yahud mungkin kita sudah sangat akrab mendengarnya. Sudah sering kita simak, sering kita menyebutkan bahkan Yahudi, Yahudi, Yahudi. Nah, dari kata apa sesungguhnya kata Yahudi? Kalau kita merujuk kepada satu orang Yahudi, itu bahasa Arabnya adalah maaf, harokatnya salah tulis. Yahudiyun. Nah, ini satu orang Yahudi. Yahudiyun satu orang Yahudi. Dan kalau tidak ada ya-nya, Yahudu saja, ini berarti jamak. Jadi kalau misalkan kita menyebut satu orang Yahudi, itu bahasa Arabnya adalah Yahudiyun. Itu satu orang Yahudi. Dan apabila orang Yahudinya banyak, maka Yahudu. Qalatil Yahudu. Uzairubnullahi. Uzair adalah anak Allah, putra Allah gitu. Waqalatin Nasara Isa ibnu Al-Masih ibnullah gitu ya. Saya lupa, mohon maaf. Nah, jadi kalau Al-Yahudu ini merujuk kepada jamak. Jadi sekelompok orang-orang Yahudi, bahasa Arabnya adalah Yahudu. Nah, Bapak Ibu lihat, ya, kenapa Yahudu itu tidak bertanwin? Nah,
Dia Mengapa Yahudu tidak bertanwin? baru. Karena kata Yahudu diambil dari fi'il mudhari. Ah, Yahudu. okey. Orang-orang yang memeluk agama Yahudi itu disebut dengan Yahudu kalau jumlahnya banyak. Nah, kata Yahudu diambil dari kata hada Yahudu. Yahudu fil mudhari. Fil mudhari itu fi'il, berarti tidak boleh bertanwin. Itulah Hmm. sebabnya Yahudu itu tidak bertanwin. Lalu dari fil mudhari ini dijadikan nama sebuah masyarakat atau komunitas atau pemeluk agama tertentu yang disebut dengan agama Yahudi begitu. Nah, adapun makna dari Yahudi apa? Kalau maaf, adapun kalau satu orang itu Yahudu bermakna jama. Untuk satu orangnya maka tambahkan ya bertasdid ya nisbah ini Yahudiyun atau masdar sinai ya. Nah, Yahudiyun ini huruf akhirnya diikuti oleh ya bertasdid. Maka menjadi satu orang Yahudi. Sama dengan Arabun. Arabun ini artinya apa? Orang-orang Arab, Arab. ramai Arabun. Kalau Hmm. kita mendengar nama Arabun, itu berarti jama, artinya adalah orang-orang Arab. Nah, apabila orang Arabnya satu orang, maka tambahkan ya bertasdid, maka menjadi Arabiyun. Tuh. Nah, kalau Arabiyun berarti satu orang Arab. Arabiyun ini bermakna satu orang Arab. Arabun jama, banyak orang Arab, tapi apabila diikuti oleh ya bertasdid, maka menjadi satu orang Arab. Sedangkan Nasrani itu kalau jama adalah Nasoro. Nasoro. Apabila satu orang Nasrani, maka Niyun. Nasroniun. Nah, hal ini kita perlu tahu yang begini ya, Nasroniun. Nah, sekarang kita kembali ke Yahudu. Yahudu ini kan film mudhari. Berarti film madinya apa? Hada. Ada. Nah, apa makna dari hada Yahudu? Kalau tidak salah ini maknanya adalah abaya ubu, tabaya tubu, roja yarji'u. Oh, Kembali bertaubat. kembali bertemu. Hmm. Jadi ya, hada Yahudi itu artinya kembali atau bertobat. Orang Yahudi disebut Yahudi karena pada masa Nabi Musa ya mereka bertobat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka disebut sebagai Yahud, orang yang kembali yang bertobat. Lalu Nasrani, nah dari kata Nasoro kan? Orang Nasoro. menolong. Apa Menolong. artinya Nasoro? Menolong. Menolong. Mengapa pengikut Nabi Isa disebut dengan Nasrani dari kata Nasoro? Ya, ini karena ceritanya tentang Al-Hawariyun ya, kaum Hawari. Siapa Al-Hawariyun? Al-Hawariyun adalah orang-orang yang menjadi pengikut setia Nabi Isa. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi. Ada kan di surat As-Saff ya? Hmm. Al-Hawariyuna. Al-Hawariyuna. Al-Hawariyuna qala Hawariyuna nahnu ansarullahi. Kami adalah para penolong Allah. Nah, karena orang-orang Hawari, para pengikut setia Nabi Isa itu adalah para penolong Allah, maka dari kata Ansor, Nasoro, lalu pengikut Nabi Isa dinisbahkan kepada kata Nasoro, lalu menjadi kata Nasoro kalau jama, dan apabila satu orang mufrad maka Nasroniun. Gitu. Sedangkan Arobun dari kata Aroba, nah Arobun itu adalah bentuk kumpulan orang Arab, berarti jama. Sedangkan mufradnya kalau satu orang Arab maka menggunakan ya bertasdid Arabiyun. Begitu Hmm. Ibu. Jadi Ustaz, kalau misalnya Yahudiyun ataupun Yahudu ini, dia dia bukan isim fa'il atau bagaimana? Tidak, eh? Bukan. Ini film mudhari. Tahu saya Yahudu fi'il mudhari, tetapi apabila dijadikan isim sekumpulan orang-orang Yahudi atau seorang orang Yahudi, dia dari segi apa tu mushtaq dia kan. Dia Mustaq, bukan benar. isim fa'il ataupun apa, bukan, eh? Bukan isim fa'il, tapi dari fi'il mudhari. Oh, Jadi nama sebuah masyarakat, nama sebuah kelompok diambil dari fi'il mudhari. oh begitu. Okey. Sama dengan ini, Bu. Ini nama Nabi Muhammad selain Muhammadun apa nama beliau yang lain? Ahmad.
Ahmadu. Nah, Ah, Ahmadu coba lihat. Ini kajian sorop ya. Kajian linguistik sorop dalam berkaitan dengan nama-nama Arab. Ahmadu. Ahmadu bertanwin tidak? Tidak. Tidak. Hmm. Tapi menggunakan Wazan domah tanpa af'alu. tanwin. Gharu munsharif. Ghairu Nah, munsharif. pertanyaannya mengapa Ahmadu ini gharu munsharif tidak bertanwin? Memang ini nama orang, betul. Tapi nama orang ini dibentuk dari kata apa? Ahmadu ini. Dari kata fi'il lah. Wazan fi'il. Nah, boleh ada dua pendapat. Ahmadu ini boleh dianggap sebagai isim tafdil dari Hamidun. Hmm. Hamidun atau Hamidun. Hamidun itu terpuji. Ahmadu lebih terpuji. Ahmadu isim tafdil dari Hamidun atau Hamidun. Hamidun terpuji. Orang yang terpuji. Mahmud ya, Mahmud orang yang terpuji. Nah, kalau kita maknakan secara superlatif, maka diubah menjadi sigot isim tafdil. Maka Hamidun atau Hamidun menjadi Ahmadu. Artinya paling terpuji. Dan isim tafdil juga tidak boleh bertanwin. Tetapi ada juga yang berpendapat Ahmadu ini dari fi'il mudhari. Fi'il madinya Hamida, Ya Hamidah mudharinya Yahmad. Yahmadu. Hmm. Yahmadu domirnya apa? Huwa. Huwa. Yahmad. Kalau Huwa. domirnya anak, Ahmadu. Ahmadu. Berarti Ahmadu artinya apa? Saya Aku memuji, saya memuji. memuji. Jadi nama Ahmad ini artinya saya memuji. Jadi terus memuji. Saya sedang memuji, saya sedang memuji. Makanya Nabi Muhammad orang yang sangat bersyukur. Meskipun beliau seorang yang terpilih, tapi beliau tetap berada dalam kesetiaan kepada Allah, pada Tuhannya, pada Tuhan, dan selalu beribadah kepadanya. Sehingga Siti Aisyah bertanya, mengapa engkau rajin sekali beribadah? Bukankah engkau telah dijamin oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat dengan surga dan semacamnya? Apa jawab beliau? Afala uhibbu an akuna abdan syakuron. Tidakkah aku suka menjadi hamba yang pandai bersyukur? Nah, beliau suka bersyukur, beliau suka memuji kepada Allah, sehingga Ahmadu, Ahmadu. Aku memuji, aku memuji. Nah, Ahmadu ini berarti fi'il mudhari. Kalau menurut satu pendapat yang lain. Jadi Ahmadu bisa merupakan isim tafdil yang juga tidak bertanwin, juga bisa merupakan fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari tentu saja tidak bertanwin. Domirnya domir ana, begitu. Hmm. Jadi nama orang itu bisa diambil dari isim, bisa diambil dari fi'il. Begitupun nama masyarakat, nama community ya, komunitas. Begitu. Hmm. Ini yang barangkali kita bisa urai ya, Ya, asal muasal dari sebuah nama yang kita sering dengar dalam bahasa Arab. ya. Gitu. Syukran Ustaz. Nah, sama-sama Ibu. Baik, cukup atau ada lagi mau tanya tentang hal ini? Ya, mudah-mudahan ini menambah ya, sekadar tambahan saja. Tapi ini berkaitan dengan sorof juga kan, dengan Ya. tasrif ini berkaitan. Hmm. Rumpun 3. Rumpun 3 benar, Yahud. Ya seperti nama-nama kita ini juga diambil dari bahasa Arab kan, sebagian dari kita nih. Sebagian dari kita diambil dari Nama kata, Ustaz juga Mahya. iya nama saya kan Mahya. Ini dari Hmm. kata apa? Siapa yang bisa ini Ah, Mahya? Dari kata apa? Film ini isim apa ini? Isim, ini ini isim ini. isim fa'il ya Ustaz? Bukan. Bukan ya? Oh. Ini isim makan atau isim zaman atau isim masdar mimi. Oh. Nah, coba tebak film madinya apa ini? Ada yang tahu Hayya. tidak? Hayya. Bagaimana? Hayya. Ayah. Hayya alal falah, hayya alal sholah. Ahya Ustaz, Ahya. Ya, mujarrodnya hayya. Oh, Tuh. Hayya. Hayya, mudorenya Yahya. Yahya. Ya, Oh. orang nama Nabi Yahya kan? Ya. Nah, Yahya itu dari bahasa Arab fil mudhari nih, Yahya. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwatin. Wa Yahya, ambillah Alkitab Ya Rudha. biquwwatin dengan kekuatan. Yahya. Ini dari fil mudhari, nama orang dari fil mudhari, Yahya. Artinya sedang hidup. Sedang hidup. Terus hidup dan akan hidup. Yahya. Fil mudhari. Hayya Yahya, ihya la tahya. Tuh.
La tahya. La tahya. Nah, lalu isim zamannya atau isim makannya mahya. Juga isim masdarnya juga mahya. Zaman. Al-mahya wal mamat. Oh ya. Dengar kan? Mahya, mamat kan? Ya, Mahya. betul. Inna solati wa nusuki Wa Wa mahya. mahyaya wa wa mahyaya mamati. wa mamati. Kalau mahya nanti pasangannya mamat. Mahya mamat. Hidup mati. Mahya mamat pasangannya, Ibu. Mm-mm. Nah, kalau mautun pasangannya bukan Yahweh, bukan mahya. Kalau mautun pasangannya hayatun. Hayatun. Mautun hayatun. Nah, seperti ini juga kita perlu tahu ini bagian dari uslub ya. Uslub memilih kata, memilih fi'il, memilih mufradat. Alladzi khalaqal mauta wal Al-hayat. hayata. Hayat. Al-mauta al-hayata. Kalau al-mauta al-hayata bukan al-mauta wal mamata. Maaf. Bukan al-mauta wal mahya, bukan. Al-mauta al-hayata, al-hayata al-mauta. Tapi kalau mahya nanti pasangannya mamat. Mm-mm. Itu. Nah, mahya itu artinya kehidupan atau hidup begitu. Tempat hidup atau kehidupan atau masa hidup. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.